taut antara boni sama cartilaginous. Ini lapisan di atas os nasal, di atas piramid hidung, yaitu kulit, superficial fatty layer, fibromuscular layer, dan deep fatty layer. Dan pericardium dan areanya cartilage. Nah, infrastruktur dari hidung selain ini ya, kalau kita sebutkan angka ini ya, ini os nasal, kemudian ini adalah septodorsal cartilage. Ini upper lateral cartilage, ya. Ini lower lateral cartilage yang kita bagi menjadi crus media dan crus lateral. Ini akan membentuk tip, ya. Kemudian, ya. Kalau kita lihat dari septum nasi, kita lihat dari vestibulum dan valve. Valve adalah bagian sempit, ya, bagian sempit antara septum dengan lower lateral cartilage yang crus lateral. Ya, kita lihat di sini, ya normalnya adalah 15 derajat. Kalau pada Caucasian atau pada orang-orang yang sering adalah orang-orang yang punya piramid yang tinggi, ini kurang dari 15 sehingga menimbulkan sumbatan. Contohnya pada tension nose, dan pada saddle nose akan timbul lebih lebar. Ya, ini yang menimbulkan salah satu penyebab sumbatan. Tentunya kalau kita sebutkan pada nasal trauma, yaitu di saat terjadinya deviasi septum atau deviasi deviasi septum bagian kaudal, kemudian pada dislokasi septum bagian kaudal. Ini anatomi etmoid, ya, septum terdiri dari membran septum, jadi ini quadrangular cartilage, perpendicular plate etmoid, serta vomer. Nah, bagaimana mekanisme fracture? Tentunya kita harus lihat dari anamnesisnya ya. Pertama, dia kecelakaannya apa? Kedua, arahnya. Arah itu penting, dan kapan? Waktu juga penting. Kenapa? Karena waktu itu akan mempengaruhi tata laksana. Jadi kalau kurang dari 2 minggu kita bisa melakukan reposisi saja. Tapi kalau lebih dari 2 minggu kita melakukan septorinoplasti. Ya, jadi kita sebutkan ini penting waktu dalam hal tata laksana. Dan bagaimana dengan arah? Jadi kalau arah frontal akan bisa menimbulkan simple fracture dari os nasal, tapi bisa menyebabkan flattening seluruh hidung. Ya, itu kalau kita lihat nanti ada klasifikasinya mungkin plane 3 ya. Kemudian lateral force terjadi di nasal bone dan menimbulkan severe septal displacement, jadi septal deviasi yang sangat hebat, atau twisted nose, kemudian timbul fragmented septum, interlock, kemudian terjadi sumbatan hidung. Nah, ini akan, kalau hebat, akan menimbulkan kesulitan pada waktu reduksi tertutup. Kalau dari arah superior, ya akan timbul fraktur yang hebat, kemudian bisa terjadi dislokasi dari cartilago quadrangular. Nah, mekanisme ini kayaknya mesti hafal, harus tahu ya. Kenapa? Karena selain waktu, juga mekanisme ini penting untuk tata laksana selanjutnya. Ini type dan lokasi fraktur os nasal. Ini kalau kubah ini normal ya, kemudian timbul fraktur unilateral atau bilateral, di mana kita lihat septum dan os nasalnya juga fraktur. Ini disebut open book fracture.
impacted, green stick, ya masih alignment-nya masih cukup baik, dan ini comminuted fracture. Klasifikasi dari STARS, kalau kita lihat dari samping ya, ini normal, frontal plane 1 cukup di upper lateral cartilage. Ya, kalau frontal plane 2, seluruh hidung tadi yang kemungkinan fraktur dari arah depan, ya, kemudian timbul kolaps dari seluruh hidung. Dan ini adalah frontal plane 3, yang kalau kita lihat ini bisa apa yang disebut Noe fracture ya, kalau lebih hebat. Jadi bukan hanya hidung tapi mengenai ethmoid dan bagian orbita. Dan ini tampak dari samping, ini tampak lateral. Lateral plane 2, lateral plane 3. Ada lagi klasifikasi berdasarkan type 1, 2, 3, 4, dan 5. Simple straight. Tampaknya hanya unilateral atau bilateral fracture. Ya, tidak midline deviation-nya sebetulnya masih minimal. Kalau simple deviated adalah unilateral atau bilateral displaced fracture, terjadi midline deviation, combination tadi seperti di gambar ya, betul-betul kita sebut crooked nose, ya, septal support sudah tidak ada, sehingga septum tidak bisa menyangga os nasal. Kemudian severely deviated nasal and septal fracture, terdapat unilateral dan bilateral nasal fracture dengan severe deviation atau disruption dari midline hidung. Jadi kelihatannya ini lebih berat. Kemudian reduksi di sini juga tentunya mengalami kesulitan kalau kita lakukan, contohnya kita lakukan close reduction. Begitu juga kompleks nasal dan septal fracture. Itu betul-betul yang soft tissue trauma juga, timbul akut sudden nose, jadi betul-betul kolapsnya dari hidung ya, avulsi tissue di sekitar hidung, sehingga itu disebut bisa fraktur terbuka. Ini contohnya, ya, ini gambarnya kalau bisa dibayangkan. Nah, bagaimana pemeriksaan fisik? Tentunya kita harus lihat RW patensi, ini yang penting. Kemudian kita lakukan pemeriksaan internal. Biasanya kita lihat adakah blood clot, kemudian kita lakukan irigasi, kita suction, kemudian kita tampon sedikit ya, supaya kita lihat apakah masih ada terdapat perdarahan atau tidak. Terus kita lihat epistasis, apakah ada terdapat septum deformitas, kemudian bagaimana turbinatnya, bagaimana meatus inferiornya, apakah bengkak atau perdarahan, ya itu harus diperhatikan. Yang penting adalah apakah terdapat septal hematoma dan laserasi mukosa. Jadi hati-hati kalau misalnya terdapat septal hematoma, laserasi, tentunya banyak sekali epistasis dalam hal ini yang kita harus tangani saat itu. Nah, kalau misalnya hebat, artinya frakturnya di daerah tadi, ya di daerah radix dan mengenai mata, itu biasanya karena direct blow to bony dorsum. Jadi mungkin contohnya kena besi atau kalau olahraga kena bola tenis, ya, yang persis di daerah dorsum. Jadi menimbulkan perpendicular plate-nya fraktur, begitu juga ethmoid, sel-sel ethmoidnya, kemudian daerah posterior akan terjadi displacement. Ya, ini kita sebut NOE. Kemudian bisa disertai dengan medial canthal ligamen yang lepas atau disartikulasi yang menimbulkan gangguan pada mata. Ya, sehingga terjadi lebarnya distance intercanthus. Ya, kita tahu itu kita sebutnya NOE.
Bagaimana dengan manajemen? Tentunya yang penting adalah airway, ya. Kemudian ventilasi harus baik, kemudian keadaan pasien KU-nya harus stabil. Kemudian untuk external soft tissue injury kita lakukan koreksi dan kita lakukan reduksi fraktur dengan open atau close reduksi. Ya, tergantung. Kalau misalnya terbuka, tentunya kita lakukan open reduction. Kalau frakturnya tertutup, kita bisa lakukan reduksi tertutup saja. Ya, misalnya tidak ada luka, tidak ada bengkak, terus semuanya bisa kita atasi dengan reduksi tertutup. Nanti ada filmnya, kita lihat ya. Contohnya bagaimana manajemennya, close reduction dan open reduction. Nah, pada open reduction kita bisa lakukan endonasal approach dan external approach yang seperti dilakukan pada kasus-kasus rinoplasti. Ya. Indikasinya apa? Kalau kita lakukan close reduksi, reduksi tertutup pada kasus-kasus unilateral, depress, piramid, tapi tetap stable, dorsumnya tetap stabil. Nah, kalau frakturnya bilateral dengan dislokasi, tapi septum masih tetap pada tempatnya, artinya pada tidak ada loss dari septal height, kita bisa lakukan reduksi tertutup. Ya. Kemudian pada disruption upper lateral cartilage. Sedangkan kapan harus kita lakukan open? Nah, ini memang pada close reduction dan open reduction ini ada indikasi-indikasi yang tertentu yang kita harus tentukan pada waktu kita tata laksana fraktur os nasal. Ya, open reduction pada bilateral fracture. Ya, pada dislokasi dorsum, kemudian pada septal injury yang sangat hebat, atau dislokasi paresis, kemudian seluruh kartilago piramidnya terdapat dislocation atau fraktur. Kita harus lakukan open reduction. Contohnya mungkin pada daerah segitiga bawah, ya. Pada daerah tip kita harus lakukan open reduction. Nah, ini close reduction kita menggunakan forceps S dan Walsham. Kemudian pada indirect open reduction kita lakukan insisi seperti insisi pada rinoplasti, bisa lakukan intercartilage or intracartilage incision, terus kita lakukan reduksi fragmen septum bisa dilakukan lewat insisi tersebut. Atau kita lakukan reduksi dari fragmen os nasal. Ini contoh open reduction. Kita buat insisi, terus kita lakukan undermining, ya. Kita menggunakan respiratorium, terus kita lakukan reposisi lewat diseksi lewat soketnya. Tadi ini sudah dikatakan indikasinya, ya. Jadi pada reduksi tertutup pada simple fracture, ya, simple fracture nasal septal complex. Sedangkan pada open reduction pada extensive fracture dislocation dari os nasal dan septum, terus dislokasi caudal septum, open septal fracture, artinya septum terbuka, lukanya terbuka, kemudian persistent deformity setelah reduksi tertutup, ya, kemudian pada septal hematoma, kemudian pada inadequate bone reduction, kita tidak bisa
bisa lakukan, kemudian displace nasal spine, kemudian kita bisa lakukan open reduction. Ini ada algoritmnya, ya. Setelah kita lakukan evaluasi, kita tentukan type 1, 2, 3. Kalau masih mobile, kita bisa lakukan manipulasi reduksi tertutup. Ya. Kalau type 1, 2, 3 impacted, incomplete fracture, kita lakukan modified open repair atau kita lakukan osteotomy. Nah, kalau type 4 septal deviation yang masih sedikit, kita bisa lakukan open repair dengan osteotomy, ya, artinya minimal. Kemudian type 5 tentunya kita lakukan type 5 kita masukkan ke dalam repair terbuka. Ya, kalau gagal kita lakukan tentunya septorinoplasti. Ini algoritmnya. Nah, ini mungkin kuliah ini udah pernah saya berikan awal Maret ya, atau akhir April tentang nasal fracture reposisi. Jadi yang pertama adalah kita lihat apakah terdapat perdarahan, ya kita pasang tampon dulu, kemudian kita lakukan bisa lokal anestesia atau general anestesia. Saat ini kita lakukan general anestesia. Kita sangat jarang melakukan lokal anestesia. Kalau kita lakukan tentunya kita bisa lakukan blok anestesi lewat infraorbital nerve. Ini alat-alatnya ya, ada Cunam S, Walsham, kemudian Boyce Nasal Fracture Elevator, kemudian kita gunakan Killian speculum dan myohemostat. Kita makan ke dalam kafum nasi, kemudian kita lakukan penekanan ya satu sisi sehingga kita dapatkan bahwa depresi faktor akan berkurang. Contohnya sini. Jadi kalau ke arah kiri ya, kita lakukan tangan sebelah ini kita tekan, terus ini alatnya kita bawa ke arah kontralateral. Jadi satu in fracture, satu out fracture. Begitu. Ini yang paling simple, ya. Begitu juga pada centrally depressed fracture. Kelihatannya seperti ini mungkin ya. Kita lakukan reduksi dengan melakukan elevasi dari os nasal ke arah anterior. Jadi ke arah atas. Ini contohnya. Kemudian jangan lupa menekan dengan tangan. Nah, apabila kita menggunakan Cunam S dan Walsham untuk meluruskan septum, kita lakukan di kedua kafum nasi, kemudian kita tarik ke atas dan kita letakkan fragmen atau septum tersebut kita jatuhkan kembali, kita reposisi kembali persis di atas fumir. Begitu caranya. Dan ini adalah biasanya kita lakukan packing splint, ya kita lakukan ini ada septal splint yang sudah jadi atau kita menggunakan tampon biasa. Terus kita biarkan selama 2-3 hari untuk kafum nasi dan splint kita pertahankan 7 hari sampai 10 hari. Jadi post operative positioning, pasien tidurnya lebih ke atas dengan elevasi 30 derajat, sehingga akan mengurangi nyeri dan bengkak. Kemudian kita lanjut ke bagaimana lakukan septoplasti ya, karena kita lanjut sebagai tindakan ini tadi yang disebut close reduction. Pada open reduction, kita melakukan insisi seperti kita melakukan septorinoplasti. Jadi tentunya kita harus
menguasai ya bagaimana step-step pada septoplasti, yaitu prosedur itu dilakukan maaf untuk meluluskan septum. Kita mulai dari insisi, hemitransfiksi, kemudian kita lakukan tunnel subperikondrial dan subperiosteal, kemudian mobilisasi dengan kondrotomi dan osteotomi, reseksi cartilage atau tulang septum, rekonstruksi dan fiksasi dengan jahitan jahitan intraseptal atau septal splint. Ini alat-alatnya yang penting ya. Kita perhatikan ini tombak nih kelihatannya harus punya. Waktu itu untuk pertama kali tentunya kita harus mengenali alat-alat apa yang kita penting untuk kita lakukan tindakan tersebut. Ya, ini satu columella forceps, kemudian chiselnya ya. Chiselnya ada yang 2 mili, 4 mili maupun 6 mili. Kemudian Edson Brown, dan ini untuk penggunaan tampon. Curve McEntee elevator juga penting pada waktu kita melakukan septoplasti pada tunnel inferior. Ini contohnya. Ya, ini insisi hemitransfiksi, kita lakukan 1 mili sampai 2 mili di belakang caudal and septum. Kemudian diseksi caudal septum tadi menggunakan tombak dan kita buat tunnel dan undermining. Ya, ini spinal reseksi. Dan ini rekonstruksi kembali daerah kaudal. Ini nggak boleh diangkat. Kalaupun diangkat, kita harus rekonstruksi kembali. Ya. Jadi kita pasang cartilage, kemudian kita jahitkan dengan 3 jahitan. Ya. Kemudian pada septal tilt deformity. Pada septal tilt deformity atau deviated maxillary crest, tentunya kita harus membuat insisi persis di depannya, atau terpaksa kita lakukan insisi pada columella. Ya. Kalaupun ini bisa kita lakukan endonasal approach, tentunya kita harus membuat columella pocket yang baik. Itu pesan saya. Kemudian pada bony deviation, pada crest, spur deviated spine, kita bisa melakukan insisi persis, gunakanlah insisi hemitransfiksi, karena dengan insisi hemitransfiksi kita bisa melakukan rekonstruksi atau kita lakukan septoplasti atau kita untuk menghilangkan spur karena fraktur tersebut bisa secara menyeluruh. Jadi artinya bisa di daerah depan atau daerah posterior kita bisa lakukan dengan baik dengan visualisasi yang cukup baik. Nah, bagaimana pada kasus-kasus dengan crooked nose? Ya, dengan kasus-kasus crooked nose akibat trauma, kita membutuhkan osteotomi, yaitu osteotominya bisa paramedian, bisa osteotomi lateral, atau osteotomi transversa. Mungkin ini kuliah ini membutuhkan waktu yang cukup panjang ya untuk kuliah osteotomi sendiri. Jadi kita buat insisi, tentunya insisi intracartilage, kemudian kita lakukan undermining, kita lakukan paramedian. Bisa kita gunakan adalah osteotom yang kecil, yang 4, ya kalau untuk 2 mungkin terlalu kecil ya, bisa gunakan nomor 4 mili. Ya, ini paramedian. Kemudian lateral, kita buat insisi, yaitu vestibular incision, terus kita lakukan undermining dan kita menggunakan ini,
menggunakan yang bisa yang osteotom dengan curve atau osteotom dengan arah yang cukup sesuai dengan kemana kita akan lakukan osteotomi lateral, ya. Jadi kita bisa menggunakan yang 4 mili juga. Baru kita lakukan osteotomi transversal. Mungkin ini memerlukan waktu yang cukup panjang ya dokter ya untuk menjelaskan osteotomi. Kemudian setelah itu kita pasang nasal splint. Nasal splint di sini nasal splint di sini kita gunakan bisa Gibsona atau memang udah fabrication ya, kita gunakan yang sudah terbentuk artinya dalam bentuk ini ya, kita lihat di sini. Terus kita lakukan sepertinya thermal splint bisa juga kita basahi dengan air NaCl, kemudian kita lekatkan di arah dorsum, kemudian kita plester dengan arahnya setiap layer. Ini contohnya kasusnya, ya, fraktur os nasal, kemudian kita lakukan septorinoplasti, akan tetapi karena ini kita lihat ya di sini ya, kita lihat deviasi piramid ke arah kiri, kemudian kita lihat bahwa terdapat depres pada tip hidung, kemudian kita lakukan septorinoplasti dan menambah graft menggunakan concha cartilage. Kemudian kita ya. Ini 4 hari pasca operasi. Ya, ini 1 minggu pasca operasi. Kita lihat bahwa piramid alignment-nya cukup baik dengan radix dan tipnya tampak satu garis ya. Ini pasien dengan nasal fracture. Ya, kemudian kita lakukan septorinoplasti menggunakan costal cartilage graft. Ini pada waktu pertama kali pandemi ya, kita tutup dengan plastik pasiennya. Ini kostaknya, terus kita lakukan dorsal augmentasi dengan tip graft. Dilanjutkan dengan tip graft. Ini crooked nose, ada pasien anak-anak. Ya, kita lakukan limited ya rinoplastiknya. Kita lakukan ini reposisi, close reduction. Nah, ini severe crooked nose. Kita lihat sangat deviated ya, severe deviated. Kita lihat ada kalus. Kemudian kita lakukan septoplasti dilanjutkan dengan osteotomi. Ini pasiennya. Mungkin saya akan
tambahkan ini ya. Nah, Ini udah selesai? Ini masuk nggak? Baru terakhir slide thank you-nya aja ya. Oh ini nih, bentar. Bentar ya. Tunggu news. Ini lihat nggak? Ya, ini videonya jalan ya. Jalan. Ya. Videonya jalan. Ada, Din. Nggak ada suaranya ya, Din? Nggak ada. Ada kok. Nggak kedengeran, nggak ada suaranya. Udah. Nggak ada. Ada suara nggak? Hah? Tidak. Nggak ada. Bentar. Gimana ya? Ada suaranya nggak? Nggak. Bentar ya. Nggak ada suaranya ya? Mohon maaf dokter, Ada suaranya nggak? izin dokter, Ya. mungkin harus di stop share dulu dok, kemudian cantumkan yang share sound dokter. Bentar. Jadi tolongin deh. Share screen-nya baru. Ini mau dimulai. Ya. Mau dipasang? Mau dipasangin? Ini dengar nggak? Nggak ada suara. Nggak ada suaranya. Jadi saya harus apa dulu? Stop share dulu. Izin dokter untuk stop share di awal, kemudian share screen di bawah pilihan sebelum tab itu di pojok kiri bawah ada share video sound dokter biasanya dok. Tolong deh, bentar deh. Stop. Nggak kedengaran suaranya. Suaranya gimana? Hah? Jangan.
Lakukan hal yang sama, melepaskan tampon hidung pada suaranya. Kemudian dilakukan infiltrasi menggunakan larutan lidocain 1% bercampur dengan adrenalin 1:100.000 pada perbatasan antara upper dan lower cartilage pada area subcutis, terus menyusuri. Kedengaran ya suaranya. Jadi ini cara menyuntik ya. Ya, jadi ini penggunaan Walsham ya. Nah, penggunaan es sama Walsham itu punya kelebihan masing-masing. Ya, penggunaan Walsham ini pada kasus-kasus yang ringan. Tapi kalau fraktur yang hebat harus menggunakan cunam es. Nah, ini penggunaan es pada septum. Jadi kalau ditanya forceps mana yang kita harus punya, bisa tentunya keduanya akan sangat baik. Akan tetapi sebetulnya masing-masing mempunyai kelebihan dan kekurangannya. Kalau misalnya frakturnya hebat, terus kalus, kita nggak bisa hanya menggunakan Walsham, kita harus menggunakan cunam es. Ya, ada beberapa buku yang menggunakan dengan sudut seperti ini, tetapi ada juga buku yang mengatakan menggunakannya begini. Saya rasa beberapa kepustakaan ini tergantung dari kondisinya kalau kita pelajari ya, tergantung dari kebutuhan pasien pada waktu kita lakukan seperti kebalik gitu ya. Tapi sebetulnya yang utama adalah yang ke atas. Itunya angle-nya ke atas. Oh, ini udah kembali lagi. Saya rasa cukup. Ini kembali lagi. Cara membuat gips. Ya. Jadi bentuknya dibuat patron dulu, kemudian gipsonanya kurang lebih 6-8 lapis, dibasahi dulu dengan air, kemudian kita lekatkan di atas dorsum nasi. Jadi gips itu ada dua, berbentuk T, dan yang simpel pada waktu dorsum saja. Ini tergantung dari daerah mana yang kita akan lakukan fiksasi. Saya rasa ini cukup. Cukup, Dokter Ria.
Ria? Aja. Dokter Ria, dengeran nggak? Mohon maaf, Dokter Dini. Dok, mungkin bisa jawab pertanyaan untuk yang ada di chat kali ya, Dok? Dokter Boleh. Ria mungkin sinyal hilang. Hilang ya? Iya, sepertinya. Jadi ini, tunggu ya. Saya jawab satu persatu ya. Iya benar, Dok. Mungkin mulai dari Dokter Hamam dari Hamam, Unair, ya. ya, Dok. Bagaimana pembuatan graf pada hidung agar presisi, agar graf pada hidung, dan apakah pemeriksaan penunjang yang diperlukan untuk mengukur kontur agar sesuai graf? Apakah dapat? Oke. Jadi sebetulnya pertanyaannya dulu deh, apakah di cover BPJS? Kalau kita lakukan, kalau kasus-kasus dengan trauma, pasti di cover. Nah, yang tidak di cover adalah misalnya menggunakan silikon. Tetapi kalau menggunakan graf, autograf, apakah itu konka atau cartilage iga, itu di cover karena itu sebagian dari operasi. Nah, presisi untuk melakukan graf itu tentunya ada itunya ya, ada teorinya memang ya, bagaimana kita ingin mengembalikan bentuk hidung seperti pertama. Artinya di mana defeknya. Kalau memang dia seluruh dorsum nasi turun, kolaps, tentu harus kita membentuk dorsal graph mulai dari presisinya, mulai dari radix sampai ke tip, ya. Itu tentunya membutuhkan, kayaknya tadi saya sudah memberikan share gambar membentuk L ya, yang baik, yang cukup representatif lah. Atau kita pasang adalah memerlukan teori sendiri mungkin ya untuk rinoplasti ini ya. Kita kapan-kapan kita kuliah untuk rinoplasti sendiri, bagaimana cara membuat graf. Bisa lakukan spreader graph, kita lakukan pemberian dorsal graph, kemudian tip graph atau columellar strut. Ya. Kemudian ini ada pertanyaan Dr. Welanda. Salah. Kedengaran enggak suara saya? Terdengar, Dok. Kedengaran ya. Dokter Ria yang hilang ya? Iya, Dok. Dr. Prayudo dari Unpad menanyakan kapan kita lakukan pemasangan nasal splint. Ya, apakah setiap tindakan open reduction dan close reduction harus dilakukan pemasangan splint? Betul. Pada waktu kita melakukan close reduction, kan kita melakukan pematahan ulang. Jadi, kita harus melakukan fiksasi internal dan eksternal. Internalnya dengan tampon, eksternalnya dengan splint tersebut, dorsal splint. Ya, dipertahankan dari 7 sampai 14 hari. Kenapa? Selama itu karena kita menginginkan terbentuknya kalus. Ya, kalau kita udah dapatkan alignment yang cukup baik dari radix ke tip, kemudian kita lakukan pemasangan splint, tentunya hasilnya akan menjadi baik setelah terbentuknya kalus. Pada open reduction pun juga kita melakukan pemasangan splint ya. Ada lagi nggak pertanyaan? Silakan.
Izin dok, ada lagi pertanyaan dari Wahyu Udayana dok. Ya, silakan. Yang di chat dok. Wahyu. Sebentar. Oh ya. IGD Wahyu. Oh ya, tampon tidak 7-14 hari, tampon tetap 2 hari maksimal 3 hari. Jadi sama jangan lama-lama, 2 maksimal 3 hari. Karena itu bisa menimbulkan kerusakan pada mukosa septum. Yang 7-14 hari itu gipsnya, eksternal splint-nya. Ya, ingat tuh ya. Tampon jangan, karena akan merusak dan menimbulkan infeksi malah. Karena pada waktu operasi kita kan sudah melakukan reposisi, terus kita bisa menjahit intraseptal, ya kita anggap itu udah terfiksasi dengan baik, kemudian kita pasang internal fiksasi berupa tampon, itu cukup 2 maksimal 3 hari, ya jangan lebih, gitu. Ada lagi mau chat, silakan. Ada lagi yang perlu ditanyakan atau yang kurang jelas, silakan, mumpung masih ada waktu ya. Masih ada waktu berapa lama? Kita udah lebih 4. Udah lebih 4 menit. Kalau nggak ada pertanyaan, mungkin saya bisa tutup. Dok, maaf dok, Silakan. ada pertanyaan lagi di chat dari Undip dan juga, oh ya dari Undip dok dua-duanya. Tunggu ya. Punan? Yang Undip dok, yang instrumen voice. Undip. Oh ya. Instrumen voice baiknya digunakan pada kasus faktor. Oke. Voice kan seperti respiratorium ya. Jadi bisa kita lakukan tadi seperti gambar. Jadi kita masukkan elevator tersebut ya ke dalam kafum nasi, kemudian kita gerakan ke arah kontralateral. Misalnya depresi ke arah kiri, kita naikkan ke arah kanan ya, bisa dengan itu. Atau kita lakukan misalnya dengan open, kita buat insisi ya, kemudian kita undermining, nah itu bisa menggunakan voice. Ya, tapi umumnya kalau pada close reduction kita gunakan S sama Walsham. Yang mana yang ada atau kedua-duanya. Prinsipnya adalah S lebih itu ya, lebih multifunction, karena kalau frakturnya di arah atas ya, di arah superior itu lebih bisa tercapai. Walsham hanya kasus-kasus yang ringan kita bisa gunakan, tapi S bisa dilakukan semuanya. Ya itu. Kalau pilih beli mungkin ya S aja kalau cuma satu. Kalau bagus beli dua-duanya. Kemudian satu lagi dari Sufi. Untuk step reposisi dengan displacement septum dilakukan septoplasti dahulu kemudian reposisi atau ya. Kalau terjadi misalnya displacement dari septum atau dislokasi septum, kita lakukan septoplasti, artinya insisi step 6 langkah untuk septoplasti itu kita lakukan,
di mana reposisi adalah pada waktu rekonstruksi. Jadi tetap hemistransfiksi, kemudian kita buat tunnel ya, buat tunnel, terus kemudian kita lakukan koreksi. Koreksi itu kita angkatkah, baru kita masukkan kembali, atau kita cukup melakukan reposisi dengan gerakan seperti menggunakan respiratorium, kita gerakan ke arah kontralateral atau ke arah medial gitu. Kemudian kita lakukan penjahitan intraseptal. Itu pertanyaan buat Sufi, pertanyaan buat Desi. Oke, pertanyaan pada anak-anak dengan keluhan hidung tersumbat, kita kita tetap melakukan, ya. Tetapi reposisi itu dengan minimal. Artinya kita cukup melakukan koreksi di mana septumnya tidak dilakukan reseksi, tapi kita hanya mereposisi saja. Ya, ini pada anak-anaknya. Kemudian Agung, apa ya? Pertanyaannya kalau AL apa? Pertanyaannya Agung gimana ya? Mohon maaf dokter, salah Agung? ketik dok. Izin bertanya dokter, Ya, langsung aja dok. gimana? Silakan. Pakai tab jadi agak susah ngetiknya. Tadi kan di video tersebut ada penggunaan graf kartilago ya dok ya, tadi yang kalau nggak salah di aurikular. Nah saya menanyakan itu terkait kapan menggunakan graf dari aurikular kartilago dan rib kartilago sendiri dokter. Kira-kira itu pemilihannya bagaimana? Oh ya, Terima kasih. betul. Iya, itu pertanyaannya sangat bagus. Kapan ya? Dari gini, kalau fraktur kemudian terdapat tadi kita sebutkan derajatnya mungkin ya klasifikasinya 2, 3, artinya dipres, kemudian atau kolaps. Ya, yang 3 mulai 4 itu nggak mungkin kita lakukan menggunakan auricular graft. Kita harus pada orang Asia nih, kita harus pakai rib cartilage. Kalau cuma derajat 1 kita pakai klasifikasi yang 1 grade 1 kita pakai rib, kelihatannya terlalu itu ya, terlalu nggak perlu. Kita bisa menggunakan auricular graft. Jadi auricular graft kita lakukan bila terdapat defek minimal. Nah, itu kita pakai. Tapi kalau frakturnya hebat, menimbulkan komplikasi, menimbulkan kolaps, nggak akan tertolong kalau kita menggunakan auricular graft. Kita harus menggunakan rib cartilage. Ya. Itu saran saya. Ada lagi dari UI ya. Ya, Dokter UI bertanya, bila kerusakan mencapai puncak piramid, sebaiknya digunakan cunam es atau Boyes. Kedua-duanya bisa dilakukan, tetapi tidak Walsham, karena Walsham itu hanya sampai pada os nasal bagian kaudal. Jadi sangat pendek ya kalau kita lihat alatnya. Jadi kalau sampai di puncak kita harus menggunakan cunam es. Walsham kita bisa lakukan untuk daerah yang bawah. Sedangkan Boyes elevator kita bisa masukkan sampai ke atas. Tetapi tekanannya tentunya tidak sebaik es. Jadi menurut saya es yang digunakan. Boyes hanya sebagai tambahan. Boyes itu hanya ya kalau misalnya frakturnya tidak terlalu berat atau kita bisa menggunakan jari tapi nggak berhasil. Nah, itu kita lakukan penggunaan Boyes elevator. Mungkin ada lagi? Oke. Ini siapa nih jadi host-nya jadi?
Jadi kalau udah nggak ada pertanyaan lagi, mungkin saya tutup kuliah ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Mungkin kalau misalnya ada yang perlu ditambahkan, contohnya pada osteotomi membutuhkan suatu kuliah tersendiri, begitu juga penggunaan graft pada rinoplasti membutuhkan suatu kuliah tersendiri. Nah, sekarang ini sentrasinya fokusnya adalah pada fraktur os nasal, di mana kita mempunyai tata laksana yang sama. Begitu. Ya. Terima kasih Dr. Hafiz yang udah menghadiri. Saya rasa Sama-sama, Dok. Ya, saya rasa udah cukup. Cukup ya Dr. Hafiz, mungkin ada yang perlu ditambahkan. Mungkin Dr. Hafiz mau Cukup, Dok, menambahkan. cukup. Cukup ya. Cukup. Dr. Sali, mungkin saya mohon diri kalau udah nggak ada yang perlu ditambahkan. Iya dok, terima kasih banyak dok. Ya, oke. Dokter Ria nggak bisa masuk lagi ya? Dokter Ria belum terhubung lagi dok. Ya, ya nggak apa-apa diwakilkan oleh Dokter Hafiz sama Dokter Sali. Saya mengucapkan terima kasih. Selamat istirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Dok. Sama-sama. Terima kasih, Dok. Sama-sama. Terima kasih dokter. Izin live ya. Terima kasih dokter. Kembali Terima kasih sama-sama. dok. Izin live ya. Terima kasih dok. Iya, Dokter. Terima kasih, Dok. Iya dokter. Mood.